Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Begitu pula dengan masa depan, semoga lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Seorang wirausaha atau seorang calon wirausaha harus pandai membaca peluang. Peluang itu bisa berasal dari mana saja, bisa berasal dari lingkungan kita, dari lingkungan terdekat kita, dari teman kita, atau dari masalah yang kita hadapi. Maka untuk lebih lanjut, kita pelajari satu persatu. Pada sesi sebelumnya, kita mempelajari tentang jalur wirausaha. Ada 3 jalur wirausaha. Ada usaha franchise, ada usaha keluarga, dan usaha sendiri. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus memulai usaha sendiri atau memulai bisnis yang baru. Yang pertama, dapat menampilkan barang atau jasa yang baru atau yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua, mengambil keuntungan dari lokasi, peralatan, produk, atau layanan, juga terkait dengan pekerjaan, pemasok, maupun pemberi dana atau bankir ideal. Yang ketiga, untuk menghindari beberapa pendahuluan yang tidak diinginkan terkait dengan kebijakan, terkait dengan presiden, terkait dengan prosedur, komitmen hukum, serta terkait dengan risiko perusahaan yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini kenapa kita harus membuat bisnis yang baru. Terdapat beberapa alasan. Dalam memulai sebuah usaha, kita bisa menggunakan 3 ide atau kita bisa memilih salah satu dari 3 ide yang ada. Yang pertama terkait dengan pasar baru, di mana kita menciptakan pasar yang baru. Sebelumnya belum pernah ada pasar tersebut. Dengan kemampuan yang dimiliki atau dengan usaha yang kita miliki, kita menciptakan pasar yang baru. Yang kedua, menggunakan teknologi baru. Pada masa saat ini, penggunaan teknologi baru merupakan sebuah keunggulan, di mana masyarakat lebih suka terkait dengan penggunaan teknologi baru. Teknologi baru juga memberikan efisiensi daripada menggunakan manusia atau tenaga kerja manusia. Yang ketiga, ada manfaat baru. Jadi dari barang atau dari jasa yang ditawarkan sebelumnya memberikan manfaat yang berbeda. Ada kemanfaatan yang baru. Nah, ini merupakan peluang atau sebuah ide dalam menjalankan suatu usaha. Sumber ide awal pendirian usaha bisa berasal dari pengalaman pribadi, dari minat, dari penemuan secara tidak sengaja, dan dari pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sumber-sumber ide awal ini sebuah serangkaian yang diperoleh oleh seseorang untuk mendapatkan ide baru. Belum tentu semua orang mengalami hal yang sama. Terkait dengan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh seseorang juga berbeda. Terkait dengan minat juga berbeda. Terkait dengan penemuan yang secara tidak sengaja juga tidak mungkin atau tidak dialami oleh semua orang. Serta terkait dengan pencarian dengan ide penuh pertimbangan dapat kita datang kepada orang yang ahli di bidangnya atau kepada para pengusaha yang sudah lama berwirausaha. Dari mereka kita bisa mendapatkan pengalaman pribadi, mendapatkan wawasan, sehingga berminat untuk membuka suatu jenis usaha yang baru. Suatu bisnis dapat dinilai berdasarkan 4 penilaian. Yang pertama terkait dengan penilaian berdasarkan aktiva. Aktiva bisa dikatakan sebagai sebuah aset, di mana aset perusahaan atau aset seseorang setelah menjalankan bisnis tersebut mengalami peningkatan atau tidak. Yang kedua, terkait dengan penilaian berdasarkan pasar, kita bisa melihat di mana posisi produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan posisi tadi, kita bisa mengetahui kondisi di pasar. Yang ketiga, terkait dengan penilaian berdasarkan laba atau berdasarkan keuntungan yang diperoleh.
Yang keempat, terkait dengan penilaian berdasarkan arus kas. Semakin banyak arus kas masuk atau semakin banyak arus kas keluar, nah, itu menandakan aktivitas suatu usaha. Ketika aktivitas usahanya banyak atau aktivitas kasnya itu sering, maka lebih dekat untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis bisa dimulai dari ide yang dimiliki. Seseorang memiliki ide bisnis itu harus dijalankan. Kalau hanya difikirkan, maka hanya akan menjadi wacana. Kalau terlalu lama dipertimbangkan, maka tidak akan dilaksanakan. Maka yang pertama adalah kita kembangkan ide yang sudah ada. Berikutnya adalah kita praktikkan. Dengan kita mempraktikkan, kita akan menemukan beberapa kekurangan, beberapa kelebihan, sehingga kita dapat melakukan evaluasi, di mana evaluasi yang dilakukan bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Nah, ini terkait dengan ide yang harus dijalankan. Jangan sampai ide itu hanya kita pendam atau kita simpan, maka lama-kelamaan ide tersebut bisa jadi telah dilakukan atau bisa jadi telah dikerjakan oleh orang lain. Ide yang dikembangkan atau ide yang akan diciptakan itu bisa berasal dari bisnis rumahan. Ide bisnis rumahan kita menggunakan beberapa space yang ada di rumah untuk digunakan sebagai tempat usaha. Mungkin di beberapa rumah teman-teman ada lokasi, mungkin pekarangan atau teras yang tidak difungsikan. Maka yang kita bisa menciptakan suatu usaha pada lokasi tersebut. Yang kedua, terkait dengan bisnis melihat pengusaha lain. Kita bisa mengamati, kita boleh meniru ketika usaha tersebut dirasa sangat menguntungkan. Ketika usaha tadi belum dihakikan, belum diciptakan, kita meniru tidak masalah. Kita meniru sah-sah saja. Kalau ternyata ide tadi atau usaha tadi baik, memiliki prospek yang baik untuk masa depan. Yang ketiga, terkait dengan bisnis ide yang didapatkan dengan cara meneliti, kita melakukan beberapa uji coba. Kita melakukan beberapa pengujian untuk mendapatkan suatu barang atau suatu jasa yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sedangkan yang keempat, ada ide bisnis karena hobi. Ini yang sering dilakukan, ini sering kita temui ya, karena hobi itu hal yang menyenangkan. Hobi itu hal sangat asik ya, sehingga kita bisa berbisnis karena hobi. Yang hobi olahraga ya mungkin bisa membuka suatu bisnis terkait dengan olahraga, menjual pakaian olahraga atau menjual peralatan olahraga. Nah, ini beberapa ide bisnis yang kita kembangkan, bisa berasal dari rumah atau kita melihat, mengamati usaha milik orang lain, terus kita beri inovasi, kita beri suatu kemasan yang berbeda, atau kita melakukan beberapa penelitian serta ide karena hobi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita merencanakan suatu usaha. Yang pertama terkait dengan jenis usaha. Jenis usaha itu bukan jenis usaha yang dilarang, baik secara agama maupun secara hukum negara. Yang kedua terkait dengan skala. Kita boleh berandai-andai membuka usaha yang besar, atau kita sering bermimpi memiliki perusahaan yang besar. Tetapi dengan kemampuan yang ada, kita harus berpikir rasional berapa skala usaha yang kita buat. Memang untuk ke depan kita akan mengembangkan usaha itu menjadi besar, tetapi terkait dengan awal usaha kita harus menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, ada planning program, ada perencanaan yang dibuat, sehingga proses atau tahapan yang dilalui itu lebih mudah. Yang keempat, terkait dengan permodalan, nah ini menjadi sesuatu yang harus dipenuhi, baik berasal dari modal sendiri maupun modal dari orang lain atau dari pihak lain. Yang kelima, ada rencana keuangan atau ada perencanaan keuangan yang telah disusun terkait dengan anggaran, ada persentase, ada alokasi yang dibuat sehingga uang yang dimiliki bisa terkontrol dengan baik. Berikutnya terkait dengan target market, nah kita bisa menentukan siapa pangsa pasar yang akan dilayani atau yang akan dipenuhi.
Ini berkaitan juga terkait dengan strategi yang dipilih, sehingga kita bisa menghitung atau kita bisa memperkirakan terkait dengan laba atau rugi. Karena ada strategi kelayakan yang bisa kita lakukan. Ini membuat perencanaan suatu usaha itu bisa rasional. Bagaimana cara menguji bahwa usaha tersebut atau usaha yang kita buat itu cocok atau tidak dengan diri kita sendiri? Maka kita bisa melihat, kita bisa merasakan ketika ada kegagalan, ketika ada masalah, bagaimana sikap kita. Apakah kita perjuangkan, kita selesaikan, atau malah kita tinggalkan. Jadi siapa tahu ya kan, dengan kita meninggalkan permasalahan pada suatu usaha itu merupakan salah satu cara menemukan bahwa usaha tersebut ternyata tidak cocok. Tapi kalau ada permasalahan, kita tekuni, kita perjuangkan, kita selesaikan, sehingga menemukan solusi yang baru. Nah, ini merupakan kondisi atau sebuah usaha tersebut cocok dengan diri kita. Kita berani menekuni dan kita merasa senang. Nah, lebih mudah kalau kita menjalankan usaha karena hobi. Karena hobi itu hal yang kita sukai, hal yang kita senangkan. Nah, secara otomatis mungkin usaha tersebut adalah usaha yang cocok terhadap diri kita sendiri. Hobi yang baik adalah hobi yang menghasilkan uang. Nah, saya yakin kan semua teman-teman memiliki hobi, memiliki kesenangan. Nah, dari hobi tadi bisa kita kembangkan untuk dapat menghasilkan uang. Contoh, mungkin ada beberapa teman-teman yang suka tanaman, suka berkebun. Nah, dengan hobi tadi kita bisa kembangkan untuk mendatangkan uang. Itu juga dengan peternakan kan, ada teman yang suka kucing kan, suka ayam. Nah, ini juga bisa menjadi peluang bisnis. Juga terkait dengan perkebunan. Nah, semua hobi yang kita miliki, kan, kalau kita jeli, kalau kita bisa melihat peluang, itu bisa dikembangkan menjadi hobi yang menghasilkan uang. Itu merupakan hal yang sangat menyenangkan kan. Kita menjalankan hobi tapi juga memperoleh penghasilan. Proses terakhir dari kita menjalankan ide atau kita melakukan evaluasi pada ide bisnis yang kita jalankan, kita dapat melakukan analisa pasar, di mana analisa pasar ini terdiri dari segmentasi pasar. Kita bisa membagi beberapa jenis pasar, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan pendapatan, berdasarkan lokasi, berdasarkan latar belakang konsumen. Nah, ini adalah segmentasi pasar. Kita berikutnya adalah penelitian pasar. Dalam melakukan penelitian pasar, kita bisa memperoleh hasil penelitian atau temuan yang baru. Dengan temuan itu kita bisa menyusun strategi. Yang terakhir, kita bisa meramalkan penjualan. Forecasting bisa dilakukan berdasarkan data-data sebelumnya, atau kita bisa menggunakan data time series. Semakin banyak data dari masa lalu, kita lebih mudah melakukan peramalan penjualan atau peramalan usaha. Nah, forecasting ini bisa membantu bagi manajer untuk melakukan kegiatan bisnis. Ambil contoh, pada bulan-bulan tertentu, ya kan, mungkin ada peningkatan penjualan, nah, sehingga peningkatan penjualan di masa depan, nah, itu bisa diketahui berdasarkan data-data yang ada di masa lalu. Kita sudah mempelajari tentang peluang usaha, di mana peluang usaha itu bisa berasal dari ide yang kita miliki, ide yang kita temukan, kepekaan atau daya tanggap kita terkait dengan lingkungan sekitar, itu bisa menciptakan ide-ide yang baru. Sehingga ide yang baru itu memberikan peluang bagi usaha yang kita rintis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di masa depan ketika memulai suatu usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.